tempat paling favorit aku duduk. Ini ternyata tempat itu banyak angin di sini. Jadi kita duduk sini atas selonjoran sambil nunggu guru. 103,5 Senten FM. Wah, zaman dulu. Pempek telur, pempek lenggang, pempek kecil, tekwan, lontong, laksan, capcay, bihun. Nah, ini dia yang namanya laksan. Videonya satu lagi. Nah, ini bahan utamanya tebu telur. Makanya ini yang salah satu yang membuat aku tuh selalu pengen pulang kampung. Happy for this moment. Welcome to the family. As I am. Kita lagi jalan sekarang ke tempat aku SMP dulu. Dulu jalan ke sekolah ini sekitar 5 kilo jalan kaki. Sudah berapa? 7. Sekarang SMP 8. Oh, sekarang SMP jadi 8. Sekolah SMP 8. Nah, dan sekaligus juga aku mau nunjukin di mana aku sekolah SMA dulu. Yang kalau tiap hari dikasih duit 100 perak untuk ongkos. Jadi saksikan vlognya. Dan jangan lupa yang belum subscribe, ditunggu subscribe-nya. Dan kita langsung lihat sekolah SMP 7. Sekarang jadi SMP 8. Sekolahnya lebih modern gini. Kalau dulu masih tanah. Oh, masih tanah kuning. Kita dulu kalau mau sekolah kita harus cari jalan pintas. Soalnya jauh banget, panas. Aku, Berry, terus almarhum Enda, sekolahnya di sini semua, SMP. Jadi setiap hari dulu, tiap bolak-balik 10 kilo per hari. Jalan kaki. Sama di mana parkirnya? Nah, sini aja bentar. Aku ingat banget ini kelas aku waktu kelas 1. Nggak berubah sekolahnya. Jadi dulu kantor kepala sekolah, dan kayaknya sampai sekarang masih kantor kepala sekolah. Di sini dulu kantor guru, nggak tahu sekarang jadi kantor apa. Nah, dulu di situ itu ada kantin sekolah. Jadi kita dulu kalau makan bawaan 2 bilang ngomongnya 1. Kantin sekolah. Ini kayak flashback masa lalu ini. Nah, aku tunjukin kelas waktu aku kelas 3. Aku kelas 3B. Ini di kelas 3A kalau nggak salah. Ini kelas 3A. Dan ini kelas 3B. Jadi kita dulu. Nah, ini dulu kelas aku, tapi aku selalu duduknya tuh di paling sudut. Selalu di pojokan itu. Aku duduknya selalu di pojokan itu. Aku berdua sama Benny. Jadi Benny itu dari kelas 1 sampai kelas 3 selalu satu kelas. Itu waktu kelas 3. Terus waktu aku kelas 2, aku duduk sekolahnya di situ, kelasnya di situ. Tapi ini nggak ada berubah ya, kayaknya sekolahnya masih seperti yang sama. Tapi di sini sekarang kan udah rame ya. Kalau dulu masih hutan kiri kanannya. Bayang kan? Dulu aku kelasnya di sini. Dan ini tempat paling favorit aku duduk. Ini ternyata tempat itu banyak angin di sini. Jadi kita duduk sini atas selonjoran sambil nunggu guru. Aku tunjukin ini tempat kalian sekolah. Bayangin aja ya, tiap hari aku tuh 10 kilo jalan kaki. Pergi 5 kilo, pulang 5 kilo. Nah, ini di sini dulu ruangan lab. Di sini, dan ini termasuk bangunan baru, tapi aku juga sempat merasakan masuk di sini. Ini dulu dijadikan perpustakaan. Nah, ini paling baru di bangunannya. Ini sekarang jadi ruang ujian prakarya. Nah, di sini aku kelas 1. Saat aku baru masuk SMP, aku tuh di situ. Oh, kalau ini belum ada dulu. Ini kayaknya bangunan baru ini. Ini baru ini bangunannya. Dulu kalau upacara bendera tuh di sini tempatnya. Nah,
ini kelas 1-nya itu di sini. Aku ingat banget di sini. Aku duduknya itu masih ingat di barisan kedua sebelah kiri. Masih yang paling belakang. Hah? Masih yang paling belakang. Nomor 2 paling di belakang. Oh. Oh, ini bangku. Bangkunya itu masih yang bangku yang dulu. Bangkunya masih ada bangku zaman dulu nih. Nah, kita kalau seandainya mau ujian itu suka coret-coret di bangku. Semua jawaban ujian itu ada di bangku tempat. Nah, dulu ceritanya aku tuh agak bandel waktu masih SMP. Hari Senin itu harus upacara. Kita harus punya apa namanya? Lokasi sekolah. Ya, Bi? Bukan? Apa sih namanya? Bed sekolah, SMP, SMA mana, SMP mana gitu kan. Nah, terus di sini harus ada lambang OSIS. Lambang OSIS atau lambang itu? Yang di kantong. Lambang OSIS. Oh, lambang OSIS. Nah, harus ada bed, ada lambang OSIS, pakai topi, pakai dasi. Nah, aku tuh selalu nggak punya bednya, aku lepas karena supaya nggak ketahuan sekolah di mana dan namanya itu suka dicoret-coret. Jadi kalau hari Senin diperiksa, kita suka dijemur. Jemurnya itu di situ sama Pak Karto. Ingat banget aku. Jadi ini dia gambaran sekolahku di tahun berapa ya? Lupa tahun berapa. Dan setelah dari sini aku melanjutkan ke sekolah karawitan, tempatnya itu ada di kampung. Namanya kampung, jadi dekat kampung Cina. Jaraknya dari rumah itu yang aku bilang tadi 40-45 menit naik angkot gitu. Dan di situ cerita sedihnya, kadang-kadang kita udah siap-siap nih pakai baju sekolah sama mamanya Jorgi. Ya, atau sama mamanya Opi, kita udah pagi-pagi udah siap, terus ngomong gini, "Ma, minta duit Ma untuk ongkos." "Ada duit," gitu mama gitu. Ya udah akhirnya ke kamar lagi, tidur lagi. Sedih ya, tapi mau gimana lagi. Itu ceritanya. Karena waktu SMP dulu kenapa nggak pakai ongkos? Karena masih 5 kilo pergi, 5 kilo pulang itu masih bisa dilakukan. Tapi kalau di sana yang sekolah SMA itu memang jauh, naik angkot aja 45 menit. Jadi bayangin kalau jalan kaki ya. Makanya kita perlu ongkos sekolah. Padahal itu ongkosnya sehari itu 200 perak. Nggak lebih. Ya udah, ini gambaran sekolah aku masih SMP. Tadi SD udah lihat, dan sekarang kita lihat lagi tempat di mana aku menghabiskan waktu masa SMA. Yuk. Kalau yang Opi lah D. Opi D. Oh, kalau dulu zaman akunya A dan B. Jadi kalau A itu anak yang pintar, B itu ya lumayan lah gitu. Bego-bego banget enggak gitu, pinter-pinter banget juga standar. Jauh gitu, standar. Nah, A dan B gitu. Satu kelas itu isinya 32 sampai 35. Banyak. Selalu pengen punya cita-cita jadi ketua kelas, tapi tidak pernah kesampaian. Karena kalau ketua kelas itu berarti posisinya hebat gitu ya. Pertama anaknya pasti populer, yang kedua anaknya pasti pintar, gitu yang gue menjabat ketua kelas itu. Nah, aku tuh tiap tahun tuh selalu bercita-cita pengen jadi ketua kelas, tapi apa daya, gampang tidak menjanjikan, jadi nggak bisa jadi ketua kelas. Kalau sekarang kan sekolah udah dari A, B, C, D udah sekarang ya. Berarti muridnya satu kelas 33 sampai 35. Oke, ABC juga. ABCD. Oh, ABCD ya. Pelajaran yang paling dibenci adalah matematika. Betul. Matematika. Jadi ini adalah salah satu alasan kenapa aku melanjutkan sekolah ke sekolah karawitan. Karena di sekolah ini, sekolah karawitan adalah sekolah seni ya. Jadi ada 2 jurusan, jurusan musik sama jurusan tari. Tapi sekarang sekolahnya udah tutup gitu karena kurang peminatnya. Tapi zaman dulu tuh ngetop banget lah kalau anak SMKI itu, istilah kata tuh orang seni ya. Nah, di sekolah ini cuma 1 tahun pertama itu belajar matematika. Setelah kelas 2, kelas 3 dia sampai kelas 4. Jadi lulusan tuh kayak D1. Nah, di kelas 2 kita sudah tidak lagi belajar pendidikan umum. Jadi pendidikan umum kalau nggak 5 ya, matematika, agama, bahasa, PKN. nggak tahu PPKN mungkin dulu itu. Oh, mungkin. Nah, kalau di kelas 2 itu udah nggak lagi, udah nggak ada matematikanya lagi pelajarannya. Jurusan gitu. Lebih ke jurusannya gitu. Kayak kita dites dulu kalau saya masuk pengen jurusan musik, kita dites dulu alat musik. Kalau di jurusan tari kita dites dulu gitu. Nah, kebetulan aku salah satu dari sekitar 35 siswa yang di dalam kelas. Aku adalah satu-satunya cowok di dalam kelas. Serius, satu-satunya cowok dalam kelas. Karena takut matematika. Bukan. Jadi dites, kan dulu banyak kan dari sekolah kan name-nya kan harus sekian, di atas sekian kalau mau masuk ke situ. Dulu kan sekolah ngetop itu.
Karena kan kalau anak karawitan kan biasanya tampil di mana-mana, main musik di mana-mana, ngedance di mana-mana gitu. Nah, selain name-nya juga harus tinggi, kalau nggak salah dulu di atas 35, juga harus punya keahlian, ya nari kayak atau apalah gitu. Nah, aku yang kepilih satu di antara 35 perempuan gitu. Masuk. Jadi satu-satunya cowok dalam kelas. Sampai selesai sekolah satunya cowok dalam kelas. Itu dulu bukan gereja, itu masih gereja. Oh, masih gereja. Oh. Ya, kita sekarang udah dekat nih ke SMKI. Sekarang sekolahnya udah jadi STM kalau nggak salah. Jurusan mesin teknik. Oh, tapi lagi orang sekolah ya? Apa kosong? Kosong sih, kosong. Ya, ada deh. Belum balik. Aku udah minta izin. Jadi kita kalau mau bikin video tuh harus izin dulu ya. Dulu aku kelasnya di sini nih. Kelas 1 aku di sini. Tidak perbaiki kursi dan perbaiki patah-patah kalau Ini sekolah aku waktu SMA kelas 1 aku di sini kelasnya. Jadi dulu ini belum ada pagar. Jadi kalau seandainya telat masuk sekolah, aku langsung dari sini langsung masuk ke sana. Atau kalau mau bolos langsung lari. Tuh. Aku juga pernah belajar di sini dulu. Kalau nggak tahu ya di sini juga. Guys, sini ada orangnya. Begitu. Ini pernah jadi kelas 1 dulu. Dan yang di sini, yang di sana juga pernah jadi kelas 1. Jadi kelas sekarang ini 4 tahun ya. Ini aku kelas 3 di sini. Kelas 3 di sini. Dan tahun terakhir. Dan ini dulu jadi ruang kepala sekolah. Nah, di sini aku dulu. Kelas 4-nya. Dulu di belakang sana ada kantin. Mereka udah ada di kantinnya dan aku tunjukin tempat aku praktek dulu ya. Ini tempat aku dulu praktek. Jadi kalau kita praktek musik, praktek nari segala macam itu tempatnya sini. Dulu semuanya kayak studio, jadi full kaca gitu. Wah, itu udah dirubah kan, aku tahu banget itu dulu sempat kayak aula. Nah, di sini tempat kita praktek dulu. Ruangan kaca. Dan setiap pulang sekolah, aku selalu jalan kaki sekitar 2 km. Karena pulang sekolah, aku kerja jadi penyiar radio. Sekarang kamu lihat di mana tempat aku pertama kali dulu kerja menghasilkan uang. Setelah di sini, karena di sini dulu juga kalau setiap kita tampil kita dikasih honor. Ya, kalau nanti ya 5.000, 7.500. Tapi untuk anak SMA pada zaman dulu tuh udah yang honor yang gede, duit yang gede ya. Kita bisa nabung. Nah, siang-siang pulang sekolah, aku dulu sama owner radio ini bohong. Aku bilang bahwa aku sudah tamat SMA, tapi sebenarnya aku belum tamat sekolah. Jadi dalam tas itu ada baju biasa. Pulang sekolah, aku ganti baju seragam SMA, masih dalam tas, pakai baju biasa. Aku jalan kaki ke studio radio tempat aku kerja. Dulu zamannya masih AM. Dari AM sampai ke FM, gelombang FM, aku kerja di situ. Sekarang kita pergi ke radio tempat aku jadi penyiar dulu. Nah, dari sekolah aku selalu jalan lintas lewat sini dalam gang ini. Kita belok ke kiri, terus baru ketemu namanya Unihas Bengkulu. Kita lewat sini ya. Kebanyakan dulu ya panas-panas, jalan kaki, belum makan siang, harus kerja dari jam 2 sampai jam 4 sore atau jam 5 sore zaman dulu. Lupa akunya. Masih sekolah nih kok. Dipanggil kayak bosnya. Kau kok ngicu ya? Kau kok masih kerja, kau udah tamat sekolah? Ya soalnya mau nak kerja makanya mau ngicu. Oh iya ya. Ayo dimaafin. Ya udahlah. Tapi jangan kesiaran malam-malam. Gitu. Nah, ini jalan paling pintas ke radio.
studio radionya persis di belakang gedung Unihas ini. Namanya daerah Kebun Rose atau Rose Garden Kebun Rose. Betul Bu Virji? Ini malu nih. Sampai. Nah, di depan itu ini radio tertua di Bengkulu. Dan sekarang masih. Yang swasta ya, yang swasta. Sampai sekarang masih eksis. Kabar-kabarnya dari yang dulu yang pemiliknya itu orang tuanya, terus anaknya, dari anaknya mengalirlah ke cucunya. Oke guys, ini dia tempat aku siaran dulu. Namanya Radio Santana FM. Dulu aku masih zamannya AM kerja sini. Guys, ini tempat dulu aku siaran, tapi ini udah baru di sini. Dulu awalnya aku tuh siarannya di belakang ini. Masih ingat tempatnya? Di sini dulu aku siaran. Sekarang nggak tahu jadi apa. Ini dulu alat untuk ruangan alat-alatnya. Sekarang masih ternyata. Terus, Ma, ini dulu apa Ma? Tempat apa Ma? Ini dulu mixing. Ya alat mixer Ma ya? Mixer. Nah, sekarang udah pindah ke sini dan ini dia pemilik radionya yang dulu suka marahin aku. Reza, ternyata kamu tuh masih anak SMA ya? Ini alatnya. Kalau sekarang ini udah canggih. Zaman dulu bukan ini kita pakai Ma ya? Iya. Ini yang ditaruh di situ. Iya. Kita pakai yang manual, cuma dikasih mic aja Ma ya. Iya. Terus masih pakai telepon disambungin sama kabel. Sekarang udah canggih ini alatnya ini. Wow. Sebenarnya sih pengen sih Ma siaran Ma. Pengen akunya siaran. Tapi nggak tahu. Masih 103,7. Terus 3,5 dong. Dulu 103,7 Ma. Iya, tapi mana yang punya? Oh, jadi 103,5. Oh. Bayangan nih guys ya. Aku dulu siaran di sini. Jadi gaya itu gini dulu. Guys, siarannya gini dulu. Udah nggak tahu gimana cara megang alatnya. Udah beda. Oh, ini lagu ya, Ma ya? Ini untuk lagu. Iya. Kalau dulu sih kan aku zaman kamu masih kaset, Ma. Kita kaset. Ya, zaman kaset. Jadi sekarang udah internet semuanya. Semuanya di situ. Jadi nggak beli kaset lagi, Mama? Enggak. CD juga nggak beli lagi? Enggak. Tinggal download aja. Kalau Waduh. nggak ada lagu, orang minta nggak ada langsung download. Nanti lagi. 103,5 Santana FM. Wah, zaman dulu. Seru mah. Seru mah zaman dulu masih siaran mah. Ini Mama Kiki nih. Beliau ini adalah guru buat aku, guru semuanya. Dulu aku belajar nge-MC sama Mama. Siaran Mama yang ngajarin. Mama ini ngajarnya keras. Kalau orang nggak ngerti dibilangnya jahat ya, Ma ya. Kan? Tapi Semua, kan? hasilnya, nah hasilnya Kalau MC lebih mahal kamu dari mama sekarang ya? ya dulu kan, Kira-kira gitu dulu kan begini, Mah ini cara bacanya gimana? Ingat nggak kalau di gedung daerah Mah? Ya. Nah, jadi Mama ini yang ngembeling aku jadi MC dulunya. Jadi kalau apa-apa dapat job tuh aku selalu nanya sama Mama, Riza, kamu baca ini, tapi kamu bacanya harus tegas, di sini harus tegas. Sampai sekarang tuh nggak bisa hilang. Ya kan, Maya? Tadi pakai bajunya juga. Iya. Pakai batik aja dulu. Iya, dari yang honor 12.500 mah MC, satu kali MC 12.500. Terus terakhir aku sebelum pindah ke Belanda itu honor aku tuh yang paling tinggi itu 1,5 juta 2008 awal. Itu udah paling tinggi 2008 awal mah. 2008, 2007 tuh 1,5 juta. Dari mulainya tuh yang 12.500. Ingat Mama ingat belum ngasih job sama Dedi berdua? Iya. Reza, Dedi, Mama ada job, kalian MC berdua, honornya 25.000 bagi 2. Iya kan, Ma? Iya. Ya tapi dulu zaman dulu kan udah untuk kita yang pemula tuh udah jangankan dapat honor, dapat kerjaan itu udah senang. Ya kan, Ma? Lagian nggak ada. Dulu kan nggak ada. Nggak ada. Ketika Reza mulai jadi MC itu nggak ada. Belum. Belum ada orang. Tapi dulu, Ma, kita tuh nggak ngarep bayaran, tapi ngarep tampil. Ya, jadi kalau kasih kata Mama dulu, Reza ini ada 25.000 kalau nggak salah. Ya. 25.000 satu orang itu tuh udah gede banget jobnya buat kita. Mungkin sekarang udah 2,5 juta. Iya, itu tahun berapa itu. Jadi kita tuh yang pemula-pemula dulu kan Mama senior. Tiap Sabtu Minggu tuh udah dandan di Loren Salon. Ya kan? Rambutnya memang selalu pendek dari dulu. Nah, tuh dandan dia nge-MC sekarang terus kita ngomong, "Ma, kapan kita giliran kita, Ma? Kapan giliran kita, Ma?" Enggak, Ma. Terus dia suka nari dia di dalam. Karena dari sekolah dulu. Iya. Suka nari jadi aku tampilin setiap Ya. hari radio. Iya, benar. Setiap hari radio Bener. aku tampilin. Terus sampai akhirnya
dulu ada lomba baca berita radio dan TV, radio dan televisi lah ya. Iya. Terus 3 tahun, aku 3 tahun juara 1 sampai akhirnya tahun keempat itu piala bergilir buat aku. Si Sela itu kan kerjanya di Bank Jakarta. Hadi ya. Ya Kara, Mama tau Kara? Iya. Kara itu sekarang posisi di Cyprus mah. Oh. Di luar negeri dia kuliah. Iya. S3 di Cyprus. Jadi dosen juga di Cyprus dia. Wah, luar biasa. Terus aku keluar, terus banyak lah alumni-alumni ini. Banyak. Tapi rata-rata sukses semua kan? Amin. Insya Allah nggak ada yang nggak sukses. Ya, rata-rata. Rata-rata lah sudah hebat. Terus Bahkan basic ngomong itu masih kayak dulu mah, masih ngomong MC gitu. yang di TVRI juga banyak. TVRI juga banyak kan? Banyak. Udah. Pokoknya rata-rata alumni sini justru bukan lamar, mereka diminta. Jadi Ya. aku yang ngajarin, dia yang minta. Ini satu si Krisna barusan MC ditarik di TVRI. Bengkulu. Mm-mm. Oke. Jadi ada Yusuf, ada Krisna sekarang, Iya, ada iya. Riko, kemudian di RBTV juga ada, di RRI banyak, di BETV sekarang si Puspa yang gendut Oh, itu. aku juga ditawarin di mau interview di BETV sama RBTV. Mm-mm. Tapi RBTV hari Jumat ini. Oh iya, Ya. jam 8 pagi ya. Kayaknya jam 5 sore deh mah. Oh, Bisnis itu yang jam investasi. 5 tentang bisnis. Iya, Kalau di bisnis BE jam 8. Mama makasih mah, aku udah boleh mampir ke sini. Oh iya, sebenarnya. Aku tuh sebenarnya pengen siaran bareng sama Mama, tapi ya udahlah, Mama udah. Tadi jam 1 aku. Iya, dua ngomong, satu jam 3 closing kata gitu. Kan nggak mungkin kalau udah closing ya closing aja. Mungkin lain kali mah, kalau sebelum aku pulang. Oke, sebelum boleh nanti diambil di partner yang cocok gitu. Yang itu, Sama yang banyak. Monik, apa sama siapa? Mama tahu nggak aku kemarin sama Indi Berens dipanggil mah sama Iya. Indra Bekti. Oh, Iya. Sekarang mainnya delivery. iya dong. Kalau masih di sini ngapain Iya. gitu? Kemarin diundang sama mereka mah Iya. untuk podcast. Oh, iya. Ya. Oh, iya, iya. Tapi kan mereka juga Indra Bekti kan segala Indi Berens kan semuanya dari radio semua. Iya, itu Rata-rata orang berani. si ini siapa itu yang di Indosiar yang orang Haur juga? Orang tahu. Siapa ada yang besar tinggi itu? Alah, Lupa aku. yang sering bawa acara dangdutan itu. Duh yang tinggal lah, ya ampun. Oh, yang dulu anak SMA Bengkulu. Oh, Kan pernah juga jadi penyiar di sini seperti sebentar. namanya. Aduh, Oh, siapa? pernah. Iya. Oh, ya, aku pernah dengar namanya. Aduh lah ya dari ujung Kopi tahu, lidah. kopi tahu. Iya. Oh, iya. Siapa sih? Besar tinggi ya. Tahu. Orang Palembang ya? Ya, Palembang campur kaur. Ya, benar. Iya. Mama makasih banyak Maya. Oke deh. Udah boleh mampir, nanti lain kali aku mampir lagi sebelum pulang ya Maya. Sama-sama. Mama Oke. sukses terus. Amin, terima kasih. Iya, Aku bangga sama-sama. punya kamu. Amin. Jadi kebanggaan aku banget. Alumni Radio Santana. Betul. Yang dilahirkan di sini semuanya. Oke, tadi udah lihat tempat aku sekolah SD, SMP, SMA, tempat aku kerja, dan sekarang perut lapar lagi. Sekarang udah hampir jam 4. Dan ini adalah salah satu restoran, bukan restoran sih, kalau restoran itu kesannya udah mewah banget lah, warung lah ya. Warkop. Ini adalah warkop kesukaan aku, namanya Warung Kopi Palembang, yang letaknya ada di daerah apa itu namanya Pi? Pintu Batu. Karena di sini jual makanan Palembang yang namanya selimpungan. Pasti kalian belum tahu apa itu selimpungan kecuali orang Sumatera Selatan. Kita lihat yuk. Halo. Mbak masih jual laksan masih jual? Ah. Ini menunya. Sop, soto, nasi goreng, mie bihun, kuitiao, capcay. Oh, aku tadi mau ngomongnya tuh limpungan, ternyata laksan yang aku maksud. Aku suka banget laksan ini. Biji makan apa, Ji? Ini restoran udah lama banget. Dari aku masih kecil sampai sekarang. Restoran masih berdiri. Ya, Ji. Laksan 1, es jeruk 2, pempek telur, pempek lenggang, pempek kecil, tekwan, lontong, laksan, capcay, bihun. Nah tadi Virgi sempat ngobrol-ngobrol, jadi Virgi ini adalah putri Bujang Gadis. Bujang Gadis tahun 2019. 2019 Fun fact-nya Sudok tahun 2000. Jadi aku sebenarnya adalah seniornya dulu, ceritanya kan waktu kalau lomba itu kan ada pengumuman. iya. Ayo dong yang dulu yang tinggal di luar kota balik ke Bengkulu ikut lomba gitu. Jadi akhirnya tahun 2000 tuh aku jadi bujangnya.
Gitu, dan Virgi nanti bulan Mei ini akan mewakili Bengkulu jadi Putri Indonesia 2022. Nanti jangan lupa ya bantu voting untuk Virgi. Aku nanti akan kasih pengumuman di Instagram supaya kalian juga bisa bantu Virgi supaya dia Bengkulu lebih maju lagi. Ya kan Ci ya? Iya. Persiapannya gimana Ci? Sekarang sih udah sampai ini ya, untuk baju. Udah fitting? Udah fitting. Terus? Kan prosesnya lama kan. Itu emang tanggal berapa sih? Mei. Mei? Mei itu belum tahu tanggalnya sudah, tapi Berarti Mei itu udah setelah Lebaran barangkali. setelah Lebaran karena COVID kan. Ya. Jadi diundur, harusnya kemarin awal bulan ini. Gitu. Itu ada pempek, enak banget ini. Ini ada pempek keriting, pempek lenjer kecil, pempek telok, pempek adaan, sama pempek kulit. Dan ini apa Ci? Lenggang bakar ya? Oh, pempek lenggang. Jadi pempek lenggang itu pempek yang digoreng sama telur, atau digoreng atau dibakar. Makan pempek itu gini, cukanya itu diminum, jangan dicocol. Ini yang paling jarang makan di pempek keriting, paling jarang. Ini lenggang. Enggak. Bakar. Enak nih. Enak kan? Pempek kulit. Ini pempek kulit dibikin dari kulit ikan. Jangan ini enak ini. Nah, ini dia yang namanya laksan. Videonya satu lagi. Jadi ini pakai kuah santan, pakai telur. Terus ini adalah potongan pempek dan pakai cheese serta sambal. Rasanya itu enak banget. Mirip-mirip lah sama rasa celimpuan. Kalau celimpuan kan bulat-bulat bentuknya. Tapi kalau laksan tuh seperti ini potongannya. Ini enak banget. Kayaknya di Bengkulu cuma ini deh tempatnya makan laksan yang enak. Satu. Video goreng. Sekarang kita OTW ke kantornya Shirley. Ini Shirley nggak tahu kalau aku bawa gorengan, paling juga ntar ngamuk ini. Tadi ngomong sama Virgi dan Mopi, kita beliin apa untuk Shirley. Biasanya kalau orang kerja itu kan sore-sore jam segini udah mau closing bang, itu lapar. Jadi kita bawain ini, surprise juga buat Shirley sama teman-temannya. Sama Shirley. Oh, lagi sibuk ya? Kok pakai sepatu, pakai sendal? Iya kan udah selesai. Udah selesai. Virgi apa? Itu CS-nya Kak Egi, Mbak Vini. Boleh. Oh boleh. Udah cuma nitipin dulu. Sekarang kita kembali ke hotel. Udah jam 5 kurang seperempat. Jadi jam 7 malam. Ada teman-teman yang mau datang ke kamar. Hai, selamat pagi. Hari ini Bengkulu cerah loh cuacanya, secerah hatiku. Nah, apaan sih? Ini hari Kamis, hari ke berapa ya aku di Bengkulu? Aku nggak mau ngitung-ngitung karena nanti sebentar lagi kalau aku udah harus mau pulang, tapi aku harus menikmati dulu. Kalau udah terbebani dengan pertanyaan atau melihat kalender itu bebannya udah beda lagi. Aduh, berarti aku sebentar lagi harus pulang ya. Nah, sekarang aku lagi berada di kawasan Tanah Patah.
aku on the way ke rumah adik aku, ke rumah Sheila. Hari ini kembali aku akan masak-masak. Setelah kemarin aku mengajak kalian semuanya melihat sekolah aku di masa kecil, dan juga melihat tempat kerjaan aku di radio. Nah, jadi yang akan aku masak hari ini masih dengan kuliner di daerah Bengkulu. Kalau kita ngomong dulu, kita ngomong itu bahasanya tuh ini namanya itu gulai dusun. Kenapa dusun? Mungkin karena bahan baku itu di semua daerah bisa didapatkannya. Ini ada cendawan, ada tebu telur namanya gitu. Mungkin bagi sebagian orang itu tebu telur apa sih? Nah, ini juga tradisi orang Bengkulu yang masak gulai ini. Kawasan Simpang Padang Harapan. Ayo yang punya memori di Simpang Padang Harapan silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Nah, ini bahan utamanya tebu telur. Jadi bentuknya itu sama kayak tebu, dan kalau buah ini sudah berbuah, pohon ini sudah berbuah, itu bentuknya tuh seperti kayak tebu gitu, kayak jagung gitu. Jadi di samping berbuahnya. Dan ini yang sudah aku buka, bentuknya itu seperti ini. Nah, jadi ini yang kita makan. Rasanya tuh enak banget gitu. Wah, ini susah nih carinya. Tolong sebutin dia, ini kalau di daerah kalian namanya apa? Terong bulat, dan ini buah kecombrang yang harganya Rp350.000 1 kilo kalau sampai Belanda. Ini udah sampai ke Belanda ini. Ini kita pakai nanti buah kecombrang dibelah kecil-kecil atau sesuai dengan selera, atau dibelah dua juga, biasanya itu lebih enak lagi. Bumbunya daun salam, serai, cabai keriting, boleh pakai cabai giling, bawang merah, kunyit, dan laos. Di sini kita tidak pakai bawang putih, tapi untuk yang ingin menambah dengan bawang putih boleh. Ini juga kunyitnya segar ya. Santan kelapa, dan sebagai penambah rasanya kita boleh tambahkan kabau atau julang-jaling atau kuau ya, ke dalam masakan. Atau kalian yang tidak bisa ketemu ini atau susah mendapatkannya, kalian bisa memakai pete. Supaya rasanya lebih gurih lagi, kita tambahkan ini, kalau di Bengkulu namanya ikan salai. Ini adalah ikan yang sudah dibakar atau diasap. Nah, ini pasti banyak di Indonesia, di mana-mana banyak ya. Kalau pakai ini, semua masakan tuh rasanya lebih gurih dan lebih manis lagi. Kunyit, laos, bawang merah, dan juga cabai merah. Kita blender jadi satu. Nah, ini kita tidak perlu menumis, jadi cukup dengan wajan yang sudah dipanaskan. Kita tambahkan serai dan juga daun salam. Kita masukkan santannya. Kalau zaman dulu ya, aku masih duduk itu di atas kukuran namanya. Kita marut kelapa itu masih pakai cara tradisional. Terus pakai, jadi aku nggak tahu kalau kalian ngerti apa yang aku maksud. Tapi kalau di Bengkulu namanya kukuran, ada matanya. Nah, ini kita masak semuanya. Jadi pertama tadi kita harus panaskan dulu wajannya. Kalau udah panas, baru kita masukin bumbunya. Nah, ini kita tambahkan air ya dari santan yang setengah kilo tadi. Kalau orang Bengkulu itu kalau masak tuh sampai dengan daerah Padang, jadi agak kental sedikit. Oh ya, lupa tadi. Kita harusnya tadi juga pakai cendawan atau jamur, tapi lupa di kulkas. Nanti aku tunjukin. Ini combrang. Unji. Iya, unji. Kalau bahasa Bengkulu unji. Kalau bahasa Indonesianya mungkin banyak dikenal orang combrang. Atau honje. Honje kalau di Sunda. Kalau orang Sunda bilang honje. Ini kalau orang Bengkulu bilang unji. Ini santannya harus rajin diaduk supaya nggak pecah kuah. Jadi kalian paham ya arti pecah kuah itu. Jadi santan dan airnya itu nggak nyatu. Itu karena apinya ketinggian atau kepanasan, atau juga karena jarang diaduk. Kita harus rajin-rajin mengaduk kuahnya supaya nanti hasilnya itu kental sempurna.
antara santan dan air itu nyatu. Nanti kalau sudah mendidih, kita bisa masukkan sedikit garam dulu sebelum kita masukin bahan campurannya. Nanti setelah itu kalau semuanya sudah masuk, baru kita tambahkan lagi semua bumbu-bumbu penyedap yang kita butuhkan. Boleh masukin micin, boleh masukin gula, boleh mau asin banget atau sedang. Nah, ini juga bahan campuran yang diperlukan untuk membuat gulai dusun ini. Ini adalah jamur atau cendawan yang tumbuh di pohon mati. Tapi hati-hati ya, kadang-kadang juga jamurnya itu beracun. Kita harus tahu mana jamur yang boleh dimakan, mana yang tidak boleh dimakan. Caranya adalah bertanya. Ini kita cuci dulu jamurnya atau cendawannya. Kalau kurang pakai ini kurang komplit ya. Ini santannya sudah mendidih, kita masukkan dulu sedikit garam sebelum kita campur semua bahan-bahan atau semua isi untuk gulai dusun ini. Ini garam pertama, gunakan garam seperlunya dulu. Aku selalu ngomong lebih baik itu kalau kita nambahin garam itu jangan banyak-banyak dulu dari awal ya. Lebih baik kurang asin daripada keasinan. Kalau keasinan kita harus mulai dari awal semuanya. Yang pertama kita masukkan terongnya dulu. Kenapa terongnya dulu? Karena terong ini kan agak keras ya. Setelah itu baru unjinya atau honjenya atau kecombrangnya. Jadi kita campur aja yang pertama, bahan pertama kita mulai dari yang keras dulu. Yes. Ini mahal banget ini di Belanda. Aku nanti mau bawa pulang ini ke Belanda ini. Warnanya cakep ya. Apinya juga jangan terlalu besar ini. Kalau ini sudah agak setengah matang, kita langsung nanti campurkan bahan-bahan yang gampang matangnya. Ini cendawan kayaknya boleh dimasukin sekarang ya. Karena cendawan ini juga tergolong keras teksturnya. Yes, cendawan. Sekali lagi hati-hati kalau pakai beli cendawan atau ketemu cendawan di luar, jangan langsung diangkut. Karena dulu waktu kecil-kecil banyak banget tetangga itu yang keracunan cendawan. Karena ada mereka tumbuh atau di pohon yang memang beracun, jadi makanya cendawan itu ikut beracun. Warnanya cakep ya. Apinya juga jangan terlalu besar ini. Kalau ini sudah agak setengah matang, kita langsung nanti campurkan bahan-bahan yang gampang matangnya. Ini cendawan kayaknya boleh dimasukin sekarang ya. Karena cendawan ini juga tergolong keras teksturnya. Hari ini aku juga, bukan hari ini sih, kemarin malam aku kedatangan teman aku yang kebetulan lagi dinas di Bengkulu. Aku punya teman itu biasanya tuh teman yang lebih dari 10 tahun temenannya. Nggak ada tuh teman aku yang sebentar nggak temenan lagi. Nah, salah satunya ini teman aku yang dari dulu waktu masih badannya segini sampai dengan sekarang badannya segini. Iya, apa kabar Adi? Adi ini salah satu sahabat aku di Bengkulu, tapi tinggalnya di Curup. Curup itu jaraknya 1 jam 2 jam? 1 jam. 1 jam setengah. 1 jam setengah. Jadi agak ke atas. Aku dulu kalau yang kalian yang mengikuti YouTube aku tuh, aku lahirnya di Curup. Nah, Curup itu daerahnya dingin. Jadi banyak sekali orang Curup itu yang kulit itu lebih putih dari orang Bengkulu asli. Kayak aku kan udah gede di Bengkulu ya, otomatis kulitnya jadi lebih gelap karena mataharinya banyak. Kalau di Curup dulu pagi-pagi itu minyak goreng di rumah nenek aku sampai beku loh, saking dinginnya. Kita kapan terakhir ketemu nih? 4 tahun yang lalu. Lebih 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu. Dulu di Curup aku diajak sama emaknya nih, emaknya Andi. Aku kenal sama orang tuanya, keluarganya aku kenal semua. Sambal uja dari sambal rejang kan? Iya. Itu ya, orang rejang mana suaranya? Itu sambal uja itu enak banget itu. Itu dari ikan salai juga dimasaknya, tapi pakai tomat yang banyak nih kalau nggak salah dia. Iya, pakai tomat yang banyak sambal ujak itu. Pakai kemiri, itu. Aku kalau ke Bengkulu, kebetulan aku ke Curup, aku selalu ngomong, ngomong sama mak minta begini sambal ujak. Aku tuh kalau di Indonesia masaknya lebih elit karena banyak asistennya. Kita masukin kuaunya. Kalau orang Belanda, orang ini ya, Jolang Jalin itu orang Lampung. Orang Lampung. Kuau itu aku nggak tahu orang mana. Kalimantan. Oh, kuau itu Kalimantan. Oh, kalau Bengkulu Kabau. Kalau Padang pasti Kabau juga. Ini betul kita akan masukkan terakhir kali ya, karena ini teksturnya itu lembut banget. Jadi kita masukin itu terakhir dan juga nanti habis ini kalau udah mendidih baru kita masukin ikan salai, kita diamkan ikan salainya sebentar baru masukin terakhir telur, tambahin garam, tambahin gula, tambahin micin. Apapun yang kalian suka. Ikan salai. Berapa gini ikan salai di pasar? Kalau sekilo sekitar 360.000. 360.000? Iya.
Tetapi kalau ikan lais biasanya 400.000 sekilo. Biasanya di sini dijual per ons. Per ons. Iya, per ons. Micin. Masukin micinnya. Tambahin garamnya karena tadi garamnya aku cuma masukin 1 sendok ya. Tambahin 1 sendok lagi. Gula pasir seperti biasa ini selalu aku masukkan untuk membalans atau menyeimbangkan rasa dari antara micin, pedas, asam. Aku tambahkan gula pasir. Nggak usah banyak, gula pasir itu sedikit aja. Dan ini kita tunggu sampai mendidih. Kalau sudah mendidih baru kita masukkan tepung telurnya dan kita matikan apinya ya. Jangan terlalu sering diaduk juga karena ini ikan salainya akan cepat pecah. Nah, jadi cukup caranya begini. Ibu-ibu juga pasti pada tahu lah ini. Iya. Wow, gitu kan. Enak banget. Ini untuk yang baru menikah ya, pengen punya masakan Bengkulu, nunjukin ke mertua. Nah, nontonlah Reza Inholan. Kalau di Bengkulu itu punya makanan ini, makanan itu. Nah, saatnya sekarang kalian berkarya di dapur ya. Kalau makanan seperti ini semakin lama tuh semakin enak kalau makanan santan ya. Jadi kalau simpan makanan itu dalam keadaan dingin dulu, baru kita simpan di kulkas supaya nanti tidak basi. Kita kinyam dulu kan? Ya. Wih, mantap sekedo itu. Tambah garam dikit, Cik. Segalanya lemak. Kalau garamnya agak kurang, aku tambahin garam dikit ya. Aku tidak begitu penyuka asin. Tapi ini karena memang garam itu agak kurang. Udah enak banget. Dan yang terakhir masih ada tebut telur, jangan lupa dimasakin. Kita tunggu dulu agak kalau bahasa Bengkulu agak padar. Agak padar ya. Kalau agak padar itu artinya apa kan? Padar itu ya Indonesia itu gimana sih? Ya udah agak hampir matang padar itu. Nah, ini dia ratu dari masakan ini, tebut telur. Silahkan cari di Google. Bentuknya sebelum dipotong udah dikasih lihat. Ada Teteh. Teteh. Kenalan dulu Teteh sama yang di YouTube Teteh. Ini sama Teteh, ini Teteh aku. Teteh punten aku. Salam selamat datang di Indonesia ya. Nuhun Teteh. Teteh kumaha? Alhamdulillah sehat walafiat. Silakan lagi masak lagi Pak Reza. Iya. Teteh ini naon? Itu bembam dari rumah sama permintaanmu tadi. Aku tadi minta sama Teteh itu. Teteh beliin itu dong, buah naga. Pingin banget makan buah naga. Ini bembam. Bembam ini apa? Dari Tunggu vlog black besok. Aku mau bikin sama bembam juga rencana Teh. Boleh. Enak kan Teh? Ini bembam ini adalah adik, kakak, family, saudara, masih keturunan mangga. Atau mangga itu generasi terakhir kayaknya ya. Ya kan? Ya nggak nih? Mangga itu generasi terakhir. Nah, ini bembam ini dia lebih berserat. Aku kasih lihat sebentar ya. Nah, ini bentuk bembamnya. Ini lebih berserat dan getahnya itu lebih tajam lagi. Jadi kayaknya mangga ini setelah hasil silang bembam, kueni, dan segala macamnya. Dan tapi ini rasanya itu manis banget ya. Besok aku mau bikin sambal ini. Jadi jangan kemana-mana ya. Kamu nonton terus resep-resep dari aku. Kita makan sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Pas kita makan ya itu rasa dari honcenya ini, kecombrangnya itu keras ya. Itu yang bikin makanan ini enak, ditambah manis dan gurih dari ikan salainya. Dan ini yang selalu bikin kangen. Terongnya, tebut telurnya, aku masih penasaran nama di daerah kalian untuk tebut telur ini apa? Aku pengen banget tahu. Tulis di kolom komentar ya. Makanya ini yang salah satu yang membuat aku tuh selalu pengen pulang kampung. Bagaimana Pak Andi dan Maman? Enak banget. Ini kan
Serius loh, enak banget, atau nggak enak, Luar biasa sekali. ya kan? Perpaduan antara jamur dengan ikan, Iya. ikan kering, itu luar biasa sekali. Dan bikin gurih sama santan sedikit. Ada juga ini ya, baunya enak. Tapi ini luar biasa sekali aja ya. Kabaunya itu nggak begitu Bau. ini ya. Bau ya mungkin karena ada mix dengan Yang ini, dengan unji ya. dengan unji atau once, Once ya. ya, atau kecombrang. Enak banget. Enaknya pakai banget. Aku kalau di sini di Bengkulu tuh banyak ide masaknya. Dengan masak ini, makan di situ, masak itu, Karena ketersediaan semua ada. semua ada ya. Dan cuaca mendukung. Kalau di Belanda banyak halangannya. Mau belanja ini nggak ada, mau jalan itu nggak ada, susah dapatnya. Atau mesti pesan online. Nah kalau sini kan gampang nih, ke warung sebelah juga ada semuanya. Ini telur-telurnya nih ya. Ini legendaris banget ini. Oke. Aku lagi lanjutin makannya. Ini makannya enak banget, biar lebih konsentrasi, lebih nikmat lagi. Aku cukupin dulu vlog untuk hari ini sampai di sini. Terima kasih semuanya yang sudah ngikutin vlog Reza Inoln hari ini. Jangan lupa besok aku hadir lagi, kira-kira mau masak apa. Penasaran kan? Ikuti terus vlognya. Sampai jumpa di besok hari. Dadah!